حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wattakhadhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah ba'da salat zuhur ini kita bisa ta'lim bersama, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, satu tokoh yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim yang terkait langsung dengan hijrah, ungkapan kata hijrah, dialah tokoh yang bernama Ibrahim atau Ibrahim. Hal ini dapat kita cek di dalam Al-Quran. Salah satu potongan ayatnya berbunyi, Inni dhahibun ila rabbi, atau Inni muhajirun ila rabbi. Kalau kita merujuk pada kitab-kitab tafsir, ini merupakan narasi yang Allah sampaikan kepada kita, mengulang apa yang dulu telah dikatakan oleh sang tokoh yang bernama Ibrahim. Jadi Ibrahim, dia disebut muhajir, orang yang berhijrah. Saudara-saudara, tadi saya bacakan ayat yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah. Sebelum saya menguraikan lebih detail, kita cermati berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Tadi kita mendengar nama yang agak asing, bahkan barangkali ayat yang asing bagi kita, karena ini bagian dari Al-Quran biriwayah Hisham, yang kebanyakan kalau kita membaca Quran biriwayah Hafiz, maka bacaannya wattakhidu mim maqami Ibrahima musalla. Sedangkan kalau kita baca Al-Quran biriwayah Warsh, bacaannya wattakhadu mim maqami Ibrahima musalla. Sedangkan kalau kita baca Quran biriwayah Hisham, bacaannya wattakhadu mim maqami Ibrahima musalla. Semua ayat yang tadi saya sampaikan itu merupakan Al-Quranul Karim. Dari 3 qiraah yang tadi saya sebutkan. Ada qiraah Hafiz, ada qiraah Warsh, dan ada qiraah Hisham. Semuanya itu benar. Masih ada tersisa beberapa qiraah yang lain. Dan semuanya itu disebut dengan istilah qiraah sab'ah. Semuanya betul. Mau dibaca wattahidu mim maqami Ibrahim musalla, betul.
Mau dibaca wattakhadhu mim maqami Ibrahama musalla? Betul. Mau dibaca wattakhadhu mim maqami Ibrahima musalla? Juga betul. Mengapa saya harus menyampaikan ini kepada jamaah sebelum membahas lebih dalam? Supaya kita tahu bahwa Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merespon kondisi zamannya. Bahasa Arab waktu itu bukan hanya satu dialek, tapi bahasa Arab waktu itu dari beragam dialek. Sehingga ketika Quran merespon dialek-dialek yang beragam. Bukan saling bertentangan, tapi saling menguatkan. Bayangkan, kalau seandainya Al-Quran diturunkan dalam satu dialek saja, betapa sulit Al-Quran didaras itu. Sedangkan para sahabat Nabi dari berbagai macam suku, meskipun satu bangsa, yakni bangsa Arab, tapi dialeknya beragam. Begitu juga ada yang bukan orang Arab. Salah satunya yang dimaksud adalah Salman Al-Farisi. Sehingga Quran ketika dibacakan merespon dialek-dialek itu. Ini pesan sebetulnya. Pesan dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Keragaman dialek ini membuktikan bahwa agama itu mudah. Kita mau pilih yang mana? Mau dialek waras? Silakan. Mau dialek hafaz? Silakan. Mau dialek Hisham? Silakan. Tinggal dipilih. Dalam konteks ini berarti agama itu memudahkan, bukan menyulitkan. Ini pesan pertama. Pesan yang kedua, ini lebih penting lagi. Tidak boleh saling menyalahkan. Karena semuanya itu betul. Jadi pesan pertama, agama itu mudah. Pesan kedua, tidak boleh saling menyalahkan. Dan yang ketiga ini lebih dahsyat lagi. Kalau kita buka semua mushaf Quran, cara penulisan nama dari sang tokoh ini, semua bentuk tulisannya seragam. Saya ambil contoh satu, silakan dicek di Quran yang panjenengan punya, termasuk Quran yang saya bawa ini. Ini Quran yang saya bawa, tertulis Al-Quranul Karim biriwayah Hisham. Masih ada beberapa mushaf yang lain yang semua bentuk tulisannya itu sama, tapi cara bacanya ada keragaman. Contoh untuk membuktikannya. Silakan cek nama sang tokoh. Setelah huruf ra, tidak ada alif. Setelah huruf ha, tidak ada huruf ya. Nama Ibrahim yang termaktub dalam Quran yang kita punya itu, setelah huruf ra, tidak ada alif. Setelah huruf ha, tidak ada huruf ya. Sehingga bentuk tulisan itu bisa dibaca dengan dua cara. Bisa dibaca Ibrahim, juga bisa dibaca Ibraham. Coba seandainya kita bayangkan. Bentuk tulisannya huruf ha, ada huruf ya, kemudian huruf mim. Itu pasti menuntut bacaan Ibrahim dan tidak bisa dibaca Ibrahim. Sekali lagi ini penting. Ini merupakan salah satu yang disepakati oleh generasi awal, bentuk tulisan tidak boleh diubah. Supaya apa? Supaya bisa dibaca dalam keragaman. Meskipun bentuk tulisannya sama. Inilah Al-Quran. Menjadi panduan bagi kita semua. Kalau di luar Quran, silakan menulis nama Ibrahim dengan cara ra diberikan alif, kemudian ha diberikan huruf ya, silakan. Tapi kalau di dalam Quran, tidak diperkenankan. Karena ini merupakan salah satu yang bisa dikatakan keotentikan Quran itu sendiri. Mulai dulu sampai sekarang bentuk tulisan tidak boleh diubah. Begitu juga nama Ismail. Ismail di situ setelah huruf mim tidak boleh ada alif. Sedangkan kalau ditulis di luar Quran silakan ditambahkan alif. Tapi kalau di dalam Quran mim tanpa boleh ditambahkan alif. Tapi bacanya
Ismail. Itulah ortografi Al-Quranul Karim. Kebetulan saya masih menyimpan Quran terbitan tahun 1927 yang diterbitkan pada masa kekhilafahan Turki Utsmani tanpa ada fathah, kasroh, dhamma. Kalau bahasa kita, Quran gundul. Tidak ada fathah, kasroh, dhammahnya. Sehingga kalau membaca Quran itu, bisa membaca Ibrahim, bisa membaca Ibrahim. Tanpa fathah, kasroh, dhammah. Apalagi tasdid, apalagi sukun. Tidak ada. Hanya ada titiknya saja. Inilah Al-Quran. Yang kedua, kalau kita sudah paham begitu, tidak perlu diributkan dalam hal yang sifatnya sederhana tadi. Mau pilih yang mana? Silahkan. Yang paling penting, ini yang harus saya sampaikan. Mengapa sang tokoh ini diabadikan dalam Quran dari semua perkataan dan tindakannya? Apalagi kalau berkaitan dengan ibadah haji, itu selalu merujuk pada 3 tokoh kunci. 1, tindakan dan ucapan Ibrahim. 2, tindakan istri Ibrahim. 3, tindakan putra Ibrahim. Saya ulangi lagi. Ibadah haji berkaitan dengan 3 tokoh kunci. Pertama, merujuk pada Ibrahim. Kedua, merujuk pada istri Ibrahim. Ketiga, merujuk pada putra Ibrahim. Makanya rangkaian ibadah haji itu ada pesan. Contoh merujuk pada 3 tokoh kunci ini. Dan kalau kita tahu, ibadah haji itu bukan sekedar ritual tahunan. Sekali lagi, ibadah haji itu bukan sekedar ritual tahunan, tapi merupakan implementasi bagaimana suasana di negeri akhirat itu diturunkan miniaturnya di bumi dan kita memfotokopi dimanapun kita berada. Itulah sebabnya kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Ibrahim, doanya berkaitan dengan miniatur yang ada di kota suci itu. Rabbi ja'al hada baladan amina. Wahai ya Rabb, jadikan negeri ini negeri yang aman. Mengapa doanya seperti ini? Karena ini ada tujuan. Ini bukan sekedar doa, tapi ini ada kaitan dengan masa depan dan sampai kapanpun. Dan itu merupakan miniatur. Miniatur dari mana? Miniatur dari yang negeri yang ori. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, surah Al-Anbiya misalnya, surah ke-21, ayat yang ke-105, disebutkan, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Silakan cek surah Al-Anbiya ayat 105. Dan sungguh telah tertulis di dalam kitab Zabur, sebagaimana telah termaktub di Lauhil Mahfuz, bahwa bumi ini sesungguhnya hanya diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Kesalehan itu bukan yang sifatnya casing. Kesalehan itu substantif. Bukan sesuatu yang sifatnya kulit, tapi substantif. Dalam konteks ini, bumi hanya layak diwarisi oleh orang-orang yang saleh dan miniaturnya itu adalah Makkah itu sendiri. Makanya ada satu tempat yang hampir mirip dengan Makkah, yakni kota Yerusalem. Dari 2 kata Yerusalem itu. Dari kata Yeru artinya rumah, Salem itu artinya damai sejahtera. Jadi Yerusalem, rumah yang penuh damai sejahtera. Baitul Maqdis dalam konteks ini tidak bisa dipisah dengan Baitul Haram yang ada di Mekah, yang sama-sama mengandung makna baladan aminah, negeri yang aman. Dan ini semua merupakan miniatur dari yang ori yang di sono. Bagaimana kita bisa tahu? Dalam Al-Quran disebutkan ayat yang sangat tegas. Lahum darus salam inda rabbihim. Bagi mereka, yakni orang-orang yang saleh itu, negeri yang disebut darus salam,
di sisi Tuhan mereka. Ini bukan negeri yang ada di muka bumi, tapi negeri yang ada di akhirat sana. Dan di sana hanya ada ungkapan salam, 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 alhamdulillah. Ini yang ori. Kita belum bisa ke sana. Tapi yang layak ke sana hanya orang-orang yang saleh. Dan yang di bumi harus mencerminkan orang-orang yang saleh. Dan itu diberikan wadahnya. Apa itu? Makkah Al-Mukarramah ataupun di Yerusalem. Jadi siapapun yang sudah pulang dari sono, seharusnya membawa pesan salam itu ke tempat dimanapun kita berada. Itulah sebabnya ada sesuatu yang penting dari yang malap Quran itu. Apa? Yang paling sederhana, di sana tidak boleh melakukan apapun yang sifatnya negatif. Fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Pada saat pelaksanaan haji itu, tidak boleh melakukan sesuatu apapun. Pertengkaran, percekcokan, penghujatan, perbuatan yang fasad tidak boleh dilakukan. Bahkan mencabut tumbuhan saja tidak diperkenankan. Mengapa? Karena itu adalah miniatur sorga yang diturunkan ke bumi. Dan suasana sorga memang seperti itu. Ketika kita pulang ke Surabaya, ketika kita kembali ke tempat kita berada, seharusnya menghadirkan suasana Makkah di mana kita berada. Karena Makkah adalah fotokopi yang ori di sono. Inilah yang diajarkan Al-Quranul Karim. Dan inilah pesan mata rantai kenabian. Kalau kita belajar lintas agama, kita akan tahu mengapa Nabi yang sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam, juga memberikan pesan yang sama seperti pesan Al-Quranul Karim. Yang sampai sekarang diucapkan oleh saudara-saudara kita non-Muslim. Kalau bahasa Indonesia, bacaannya begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau bahasa aslinya, Avon de Bashmayo, Yitkadeshmo, Tife Malchuto, Aikano de Bashmayo of Barao. Nabi Isa bicara dalam bahasa Suryani. Aikano de Bashmayo of Barao. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti memang miniatur surga itu di bumi. Dan simbolnya adalah kota suci di mana Allah hadir melalui Baitul Maqdis ataupun melalui Baitul Haram. Di situ ada ikatan emosional. Maka tidak mungkin orang yang merasa bersama dengan Allah, dia melakukan kejahatan. Sedangkan kita berpikir sekarang, kita hanya memahami agama itu dari kulitnya. Sekarang kita jujur pada diri kita sendiri. Betapa banyak orang yang berumrah ataupun yang berhaji hanya mengejar sesuatu yang sifatnya ritualistik tanpa melihat dari pesan. Sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah sah orang yang melakukan umrah? Apakah sah orang yang melakukan haji? Uang dari kejahatan, dari hasil korupsi? Jawabannya pasti serentak. Secara fikih sah. Asal semua rukun-rukunnya ditunaikan. Saya ulangi lagi. Bila rukun-rukunnya ditunaikan secara benar, tidak meninggalkan wukuf di Arafah, apakah hajinya itu dianggap sah meskipun uang hasil korupsi? Pasti semua serempak menjawab sah. Tapi apakah diterima oleh Allah? Bukan diterima, tapi ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya sekarang kembali pada kita. Apakah kita mengejar umrah, mengejar haji dengan cara yang tidak halal, hanya sekedar untuk sah itu saja? Atau sebaliknya, kita tidak perlu haji, asal uang yang kita lakukan itu bersih, baru kita melakukan haji. Pilihan semua pada diri kita sendiri. Itulah sebabnya agama itu bukan casing, tapi agama itu adalah substansi. Berbahagialah kita yang bisa ke tanah suci dengan cara uang yang halal, tidak sedikit pun uang yang haram, sehingga kita bisa melakukan dua hal. Secara ritual, oke,
dan secara substansi juga oke. Jangan sebaliknya. Itulah pesan agama sebenarnya. Dan dari sini pun saya ambil contoh. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat Al-Qur'an ini mengatakan wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla. Ambillah sebagian dari makom Ibrahim sebagai tempat sholat kalian. Mengapa Allah sampaikan seperti ini? Bukankah makom Ibrahim itu merupakan situs? Hanya merupakan situs, tidak lebih dari itu. Situs yang dimaksud itu hanya bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Dan tempatnya ada di sono. Dan kita tahu, seandainya kita haji ataupun umrah, selalu kita rindu untuk bisa sholat sedekat mungkin dengan situs itu. Tidak mungkin terbayang dalam pikiran kita, sholat menjauh dari makom itu. Pasti 100% kita yang hadir di sini, kalau bisa ke sono, ingin sholat sedekat mungkin dengan makom Ibrahim itu. Apa tujuannya? Karena tujuannya jelas. Manusia itu ingin sesuatu yang sifatnya konkret, bukan abstrak. Maka ketika Allah hadirkan bukti yang konkret, Allah menjaga bukti itu bertahan ribuan tahun sampai edisi tahun 2026. Sejak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu. Berapa ratus tahun itu? Apa tujuannya? Karena Allah tidak mau menghilangkan barang bukti. Persis seperti kelakuan kita yang meninggalkan masjid ini selalu menghilangkan barang bukti. Sedangkan Allah tidak pernah mau menghilangkan barang bukti. Sedangkan kita sebaliknya selalu menghilangkan barang bukti. Kalau Allah tidak mau menghilangkan barang bukti, supaya kita terpaut dengan bukti itu secara konkret. Dan kalau yang konkret itu sudah bisa kita tunaikan, itu baru koma, belum titik. Pesannya adalah, kalau kita bisa sholat dekat jejak telapak kaki Ibrahim alaihissalam, selanjutnya kehidupan kita mengikuti jejak kehidupan Ibrahim seutuhnya. Ini pesan moral sebetulnya. Ibadah haji itu ada pesan moral. Makanya kadang-kadang kita ini aneh. Mungkin bertanya-tanya di antara kita. Mengapa melempar itu kok tidak hanya di sini? Toh di sono melempar, di sini kan juga bisa melempar. Lempar jumrah itu kan hakikatnya melempar. Tapi mengapa kita diperintahkan melempar itu di sono? Apa tujuannya? Karena satu pesannya, di sono ada situs di mana Ibrahim waktu itu melempar sosok yang menghalangi untuk dia bermesraan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang menghalangi dirinya untuk ikut dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah penghalang. Sehingga orang yang sudah melempar jumrah di sana, pulang ke tanah suci, seharusnya menjauh dari yang dilempar itu. Di sana bisa melempar secara fisik, tapi di sini bukan bergaul dengan Ibrahim alaihissalam yang melempar itu, malah kita bergaul dengan yang dilempar. Ini sesuatu yang paradoks. Sangat aneh. Jika orang sudah haji, luar biasa, semua rukun-rukunnya ditunaikan, pulang ke sini ditangkap oleh KPK. Apakah ini haji? Bukan. Ini bukan haji yang mabrur. Ini haji yang mardud. Bahasa Quran itu adalah bahasa pesan moral. Semua jejak para nabi diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Supaya kita ini beragama secara sehat. Bukan beragama secara casing. Betapa banyak kita lihat di sekitar kita orang beragama secara casing. Ketika secara casing itu kita lihat begitu indah. Tapi ketika menyimpang dari agama kita kecewa. Mengapa? Karena agama belum masuk dalam hatinya. Tapi hanya dalam ucapannya. Bukankah kita ditegur dalam Al-Quran? Di dalam surah As-Saff, ayat yang kedua. Disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa antara ucapanmu dengan tindakanmu tidak sinkron? Sedangkan Ibrahim alaihissalam, antara ucapan dengan tindakannya itu 100% utuh.
tidak pernah terjadi pertentangan antara ucapan dan tindakan. Bahkan ini yang terakhir, semua akhlak Ibrahim kepada Tuhannya dan semua akhlak Ibrahim kepada sesama diabadikan total di dalam Al-Quranul Karim. Saya ambil contoh, ucapan Ibrahim kepada putranya diabadikan, ucapan Ibrahim kepada penguasa diabadikan, ucapan Ibrahim kepada orang tuanya diabadikan, ucapan Ibrahim kepada umatnya diabadikan. Semua kehidupan diambil angle-nya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memotret Ibrahim. Supaya apa? Supaya kita ketika menyebut nama Ibrahim dalam sholat kita itu bukan sekedar menyebut nama tanpa mengikutinya, tapi tujuannya adalah menyebut nama sekaligus mengikuti semua kehidupan Ibrahim alaihissalam. Maka malu bagi kita dalam sholat menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirih, tapi kehidupannya bertabrakan dengan pola kehidupan Ibrahim. Dari sini kita bisa belajar dari Al-Quranul Karim. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, jangan kita beragama hanya sekedar sesuatu yang sifatnya kulit. Beragamalah secara sehat, secara substantif. Dari sinilah pesan Al-Quranul Karim berkaitan dengan orang-orang yang saleh itu. Makanya kesalehan bukan diukur berapa lama kita menggunakan kopiah putih, berapa lama kita menggunakan kopiah hitam, berapa lama kita menggunakan sarung. Bukan itu. Itu hanya aksesoris, tapi harus sampai pada sesuatu yang sifatnya tindakan. Barulah kesalehan itu diterima. Sangat aneh bila kita menggunakan pakaian putih, sarung putih, kopiah putih, tapi pada saat yang sama kita melakukan korupsi. Agama itu bukan sifatnya personal semata-mata, tapi agama itu sifatnya komunal. Kalau agama itu sifatnya komunal, berarti sosial. Sangat aneh bagi kita, ataupun siapapun, umroh setiap tahun, uang itu pasti ada, tapi pada saat yang sama, kita biarkan tetangga kita kelaparan. Pada saat yang sama, tetangga kita tidak bisa membayar hutang, tapi kita bisa umroh setiap hari, setiap tahun. Ini sesuatu yang paradoks. Agama, sekali lagi, adalah substansi. Dari sinilah kita belajar mulai tokoh yang bernama Ibrahim. Semua hanya untuk Allah. Ibrahim melakukan apapun untuk Allah. Istrinya Ibrahim melakukan apapun hanya untuk Allah. Putranya yakni Ismail melakukan apapun hanya untuk Allah. Sehingga ketiga-tiganya dijadikan satu paket dalam satu ibadah yang disebut ibadah haji itu sendiri. Mudah-mudahan saudara-saudara yang baru pulang dari haji bisa memahami ini dan bisa menjadi fotokopi Ibrahim alaihissalam dalam semua tindakan dan kehidupan beliau. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi panjenengan. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang bertanya, berarti sudah pintar semua. Tinggal nanti diimplementasikan dalam hidup. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.